terhitung. Sehingga yang harus kita lakukan adalah selalu senantiasa kita syukuri. Dan setelah kita pilih dan kita pilah, ternyata nikmat terbesar adalah nikmat iman. Maka perlu kita jaga, kita syukurkan, jangan sampai layu apalagi sampai mati. Dan salah satu medianya adalah dengan majelis ilmu. Bapak Ibu, Pak Kholis mau ibu-ibu rukuk nggih. Sujud, alhamdulillah sujud. Nggih, memang yang namanya sujud tilawah itu sunnah yang hampir-hampir mati gitu. Jadi nek kula coba nang masjid-masjid yang kula mengisi pengajian itu rata-rata rukuk. Malah enten melih sing dengan PD subhanallah. Kula nggih PD, kula mental mawon. Nggih, setelah dijelaskan nggih akhirnya paham. Nah, itulah yang disebut dengan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Ketika sunnah ditinggalkan, akhirnya muncul banyak bid'ah. Bid'ah akhirnya menggeret orang kepada syubhat yang akan membawa kepada kesyirikan. Maka melawan kesyirikan ya dengan cara menghidupkan sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab yang ke-7 dengan judul hukum memakai gelang dan benang jimat. Artinya kita 1 sampai 6 kita sudah pendahuluan, sudah pembukaan, dijelaskan pentingnya bertauhid sampai Ibrahim alaihissalam itu berkesendirian di atas tauhid. Dia sendiri, bapaknya dan kaumnya memilih jalan lain, dia tidak peduli. Diusir bapaknya, dia juga pergi, tidak kemudian merengek-rengek dan kemudian meletre. Tidak, dia milih tetap teguh, tetap tegar di atas akidah yang benar. Maka bab 7 kesini insya Allah kita akan mulai mempelajari contoh-contohnya, sehingga harapannya panjenengan kita semua mulai memeriksa, ngecek-ngecek lagi. Barangkali naudzubillah umpami ada, maka gendang segera diberesi. Karena urusan yang satu ini bukan urusan yang bisa dianggap sepele. Jadi ada dosa yang di dunia Allah akan balas dan di akhirat Allah juga akan tambahi lagi itu balasannya. Itu terkait dengan silaturahmi. Iya, Allah kasih siksaannya atau Allah kasih cobaannya, dan itu bisa menghapus dosanya. Misal dosa-dosa kemaksiatan antara Allah dan dirinya, artinya orang ini sendiri gitu. Jadi misal kayak orang-orang yang dulu ahli maksiat, mabuk, penjudi dan seterusnya, bisa jadi ketika dia bertobat dikasih cobaan sampai akhirnya wafat tidak membawa dosa lagi. Nah, ada dosa yang kemudian kalau sampai nggak dibersihkan, nggak ditobati, maka di akhirat juga nggak akan ada lagi cara untuk membersihkannya. Sehingga mau nggak mau ini harus kita selesaikan di dunia, yaitu dosa kesyirikan. Makanya bab 7 ke belakang insya Allah nanti akan banyak tema-tema untuk tema-tema atau contoh-contoh kesyirikan. Nah, panjenengan cek-cek lagi. Artinya kalau itu terjadi di rumah kita atau pernah kita lakukan, maka gendang segera ditobati. Kalau barang-barangnya itu masih kita punya, gendang segera dicari, gendang segera diketoki, diobong, dibuang, atau mungkin duncalke teng segara napa-napa monggo. Atau nek tesih gadah pawon sing ngangge kayu nika, kareh ngobori kayu duncalke mriku nggih angsal gitu. Maka pada bab yang ke-7 ini, contoh kesyirikan yang ke-7 atau bab yang ke-7, yaitu hukum memakai gelang dan benang jimat. Beliau mu'alif rahimahullah menuliskan di sini bahwasanya memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir dan penangkal mara bahaya termasuk perbuatan syirik. Jadi enten bayi-bayi sing gawene nangis akhirnya dipasangi gelang-gelang tertentu. Bahkan di daerah tertentu niku nganti gede aja dipasang. Ten wetenge niku benang gede. Enten meleh sing ten sabuke, enten meleh sing ten wis maneka warna, nggih. Enten meleh sing ten mobile, enten meleh sing ten omahe.
Terus gen setan ora mlebu ten omahe niku ngangge napa niku? Tapal kuda niku lho, sepatu kuda niku digantung ten lawange. Ngomongnya gue nyelentak setan sing arep mlebu omah. Padahal ketika kita kembali kepada hadis, Nabi mengatakan rumah yang ditutup dengan mengucap bismillah, pintunya, jendelanya, terus wadah-wadah airnya, nah, setan itu gak akan mampu untuk membukanya gitu. Artinya setan itu lemah sekali, makanya Allah berkali-kali mengatakan inna kaida syaitana kana dhaifa, itu lemah itu. Kalau panjenengan ngerti ilmu ini jadi mau ngoten niku, malah justru karena sebagian besar kita nggak tahu ilmunya, akhirnya malah golek rumus yang aneh-aneh tadi, golek tapal kuda, enten sing dipasangi, napa nih kok? Reca niku namanya reca napa nih kok? Namanya sinten niku? Lagi cah loro niku namanya sinten? Reca ke wetengan ku sijine nggawa pentung, sijine nggawa kula napa-napa niku. Nah, niku kultur di Cina. Budaya orang-orang non-muslim, budaya orang-orang kafir yang nggak boleh kita ikuti gitu. Enten mulai sing digambari gambar napa yin yang, enten mulai sing alah mbuh kayak banget pokoke nek nuruti ngoten niku. Dan karena sumbernya nggak satu, artinya tidak kembali kepada sumber yang benar, maka pasti kita dapati berbagai macam model warna yang semuanya insya Allah nggak ada yang benar. Yang benar ya tetap dikembalikan pada Quran, pada hadis, pada petunjuk Nabi SAW yang diikuti oleh para sahabat. Sehingga beliau rahimahullah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Az-Zumar ayat 38, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durri." Katakanlah wahai Muhammad, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diminta untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik, "Kowe iki ndonga ning sapa? Ndang jelasno. Sebutno sapa sing lagi mbok gonggongke kuwi sapa." Maka beliau pun Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan lanjutannya, yaitu jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu bisa memberikan rahmat, bisa menyingkirkannya? Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Jika Allah berkehendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala kalian dapat menghilangkan kemudaratan itu? Enggak mungkin. Jika Allah menghendaki rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya kepadaku? Juga enggak mungkin. Artinya apa yang kita terima hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, itu bagian dari rahmat Allah yang enggak mungkin bisa dihalangi oleh siapapun. Termasuk apa yang kemudian menimpa kita hari ini atau kemarin atau yang akan datang, maka itu bagian dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak ada makhluk manapun yang bisa menghilangkan kalau enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada orang-orang yang salah paham. Dia merasa syafaat itu murni datang dari Nabi SAW, sehingga dia berusaha sedemikian rupa mintanya itu fokus hanya kepada Nabi SAW. Padahal ketika Nabi mau memberikan syafaat, Nabi itu minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah mau mengizinkan, Allah pun juga melihat syafaatnya untuk siapa. Gak sembarang orang boleh dikasih syafaat. Sebagaimana Nabi Ibrahim pada hari kiamat minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ampunan untuk bapaknya, Allah gak mengizinkan. Maka yang paling benar adalah kita meminta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah orang-orang berserah diri bertawakal. Dan ini kalau kita kembali atau kita buka lagi bab tentang Dajjal, itu benar-benar orang yang beriman itu dicoba habis-habisan. Sampai ada orang-orang yang kemudian gak kuat dengan itu, dan sampai dikatakan Nabi SAW, jangan coba-coba nyoba pengen ada depan karo Dajjal. Karena ada orang yang merasa dengan imannya bisa berhadapan-hadapan, tapi akhirnya paginya dia beriman, sorenya dia kafir. Karena ilmu yang dilakukan oleh Dajjal itu gak masuk akal buat sebagian mereka. Adapun orang-orang yang beriman, dia akan tahu apapun yang dilakukan oleh makhluk, sehebat apapun makhluk, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari permisalannya nggih, dimulai dari korun sak sugih kaya ngono ya itu atas izin Allah. Buktine ketika Allah berkehendak menenggelamkan ke perut bumi nggih tenggelam. Fir'aun juga demikian. Sehebat apapun Fir'aun dan pasukannya dan kerajaannya dan bala tentaranya, maka ketika Allah berkehendak ya jadilah Fir'aun seperti itu.
Begitu Allah berkehendak sebaliknya, Allah tenggelamkan, dia tenggelamlah Fir'aun, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Maka demikian pula orang-orang yang nanti akan bertemu dengan Dajjal, mereka benar-benar akan dicoba dengan cobaan yang luar biasa, sehingga sebagian mereka ada yang kemudian tidak bisa bertahan dengan keimanannya karena ya silau dengan dunia. Dan yang namanya dunia ya mesti memperturutkan hawa nafsu, mesti kurang. Makanya orang yang backingi penjahat kemudian dapat saweran sampai 900 miliar, itu terus orang mandek. Nah ditekoi lah apa kok orang mandek, ya kan 1 triliun, pun 1 triliun ya orang mandek gitu. Padahal beliau pensiunan pejabat. Nek pensiunan pejabat itu kan umur 60. Kalau beliau sudah pensiun 5 tahun udah 65. Kalau Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70, jadi yang menggari 5 tahun. Artinya kalau 1 triliun dipangan 5 tahun ya turah akeh jane gitu. Tapi manusia ketika sudah cementel dunia di dalam hati dan matanya, maka yang terjadi ya jamaah malau ada terus menerus mengumpulkan harta, terus orang mandek. Ketika ditanya kenapa kok seperti itu, ya sabu anna malau ahladah, dia merasa apa yang dia kumpulkan bisa membuat kekal hidupnya. Dia merasa bahwasanya apa yang dia punya bisa membuat dia awet terus, gak mati-mati. Bahkan mungkin dia merasa ketika mungkin punggungnya sudah bengkong, aku tak tuku geger, insya Allah ini saya ngedol, duitku cukup gitu. Ketika matanya sudah rabun gitu, aku tak tuku motor, insya Allah ini saya ngedol, wong ginjal ya kasih ngedol. Maka seperti itu yang diharapkan. Padahal belum lama saya ada temen ya, saya bahasakan temen ini biasa bapak pun sepuh-sepuh itu. Jadi kalau ngisi pengawasan kan tipes itu hari Selasa nih, beliau niku ngurusi badan usaha milik masjid. Nah kebetulan kalau ten niku nggih ikut membina. Saderenge komat diskusi sebentar, kepanggih ya mau ngoten niku, bar niku kula terus terpundi melih ngoten. Kula tak ngerti pripun usahane lancar, enten kendala napa mboten, enten kas pinten sementen yuto. Oke, alhamdulillah. Ya karo gojek-gojekan sithik lah gitu. Umur 59 tahun. Niku kepanggih magrib. Isak nggih salat bareng ten niku wong kajian iki ngeten iki magrib tekan isak. Nah, terus subuh salat ten niku. Wong griyane niku nemplek masjid sak kulone masjid atau bah tipes. Naminipun Pak Musman. Terus saya nate manggen ten paringin rejo pilih panjenengan enten Kantepang. Nah niku bar subuhan niku sekitar jam 6:30 napa jam 6-an ngoten pamit kali putrane. Sik Pak kesel tak lekar sik gitu. Lekar sik dulu. Ya namine tiyang sepuh pamit lekar ya putra nggih rawani gugah. Kuwatir nek emang kesel tenan lho. Tapi kok nganti setengah 9 ora tangi digugah bablas mati. Nah, hal-hal seperti ini kita nggak pernah tahu Pak gitu. Makanya ketika kemudian akidah dipertaruhkan dengan dunia itu nggak sebanding. Karena bandingannya ketika kemudian kita sampai mengorbankan akidah demi dunia, maka yang terjadi adalah penyesalan yang sangat panjang yang kita nggak pernah tahu kapan selesainya. Gitu. Oleh karena itu maka orang yang paham, Allah berkali-kali menyebut di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya terus menerus, atau orang-orang yang dulu pernah berdosa tapi kemudian mensucikan jiwanya, dia perbaiki, apalagi urusan kesyirikan ini pun ditinggal ke. Sing biyen yo biyen, sing wis yo wis gitu. Cara umpamane teng buku lawas niku, cara niku isine cerita-cerita dosa wis dibuak, nek perlu diobong, serasa dibuka-buka melih. Mboten usah diduduh-duduhke melih tenan anak putu. Karena nanti ya namanya anak putu kan responnya kadang beda-beda. Ada yang kemudian mau ngurungokke critane bae, kadang enek sing melu-melu gitu kan. Enten mbah-mbah nu crita, bae ben guru ning kono kae lho, terus mbah nggo ilmu kebal gitu. Padahal bae niku pun tobat jane. Akhire putune ya mlipir golek ilmu niku gitu. Sing kandhani bae gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini harus kemudian kita pahami, jangan sampai kemudian kita justru menurunkan ilmu-ilmu yang jelek kepada anak turun kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imran bin Husain menuturkan bahwa Nabi SAW melihat seorang yang menggantungkan halqah, yaitu semacam gelang atau kalung
yang melingkar di badannya, yang tujuannya adalah untuk menyingkirkan mara bahaya. Mungkin ben boten gampang sakit, mungkin ben boten gampang sayah, mungkin ben boten kenging nopo-nopo. Maka Nabi SAW melihat orang yang pakai kalung-kalung ngoten niku, gelang-gelang ngoten niku, Nabi mengatakan mahadihi sing mbok nggo iki apa? Kala kata orang itu minal wahinah. Ini penangkal sakit ya Rasul, biar saya sehat, biar saya kuat gitu. Jadi kalau udah nggak masuk akal itu kan Nabi yo berpikir menangkal sakit. Saat ini kan enten napa niku semacam kalung napa-napa niku ning isine niku pon-pon niku. Niku nek diomongke penangkal sakit marai penak tenawak nggih bisa, karena kan aroma dari minyak atsirinya itu kan kalau masuk hidung terus marai enak itu tenawak. Enten ngoten niku. Tapi nek mung sekedar barang-barang racetha, enten sing bentuke keris cilik, enten sing bentuke jenglot barang gitu kan. Enten sing weh macam-macam ngoten niku. Maka Nabi tentu paham nek ini enggak ada hubungannya dengan penangkal sakit. Faqala kata Nabi inzaha, copoten mas ini. Fa innaha la tariduka la taziduka illa wahnan. Tak kandhani. Nek kowe pengen kuwi marai kowe sehat, kuwi kleru. Justru barang-barang kaya ngono kuwi marai kowe tambah lemah gitu kan. Fa inna kalau mita wa hiya alaika. Nek umpama kowe nganggo kuwi terurung mbok copot kok ndelalah kowe malah bablas mati, maaflah tak abadan. Tak kandhani kowe ora bakalan bejo sak lawase. Kenapa? Karena ini masuk wilayah kesyirikan. Masuk wilayah kesyirikan. Sehingga bahasa Nabi SAW, kowe nek nganti nganggo kuwi mati dalam kondisi pakai itu dan enggak mbok lepas, maaflah tak abadan. Ora bakalan bejo sak lawase selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya itu kesalahan yang sangat fatal, dan kesalahan itu ketika dibawa mati enggak ada pintu ampunan. Makanya ketika dikatakan at-taibu minadzambi kamala dzambalahu, orang yang bertobat dari dosa kayak seperti orang yang enggak pernah berbuat dosa, maka ini terjadinya ketika masih hidup. Dosa apa mawon, termasuk pelaku syirik, pelaku kemusyrikan, dukun-dukun niku nek mau tobat nggih monggo. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan segala macam dosanya masa lalu. Bahkan sebagian dalil menyebutkan amalnya yang jelek bisa dirubah menjadi baik, dikasih pahala atas dosa-dosanya masa lalu, bisa jadi gitu kan. Tapi begitu itu dibawa mati gitu kan, maka ya kalau dosa-dosa selain kesyirikan masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau itu dosa kesyirikan, Nabi mengatakan maaflah ta abadan. Orang bakalan bejo kowe salawase. Sehingga dalam hadis ini, hadis yang pendek ini benar-benar mendorong kita, menyemangati kita untuk kemudian kita periksa lagi di rumah-rumah kita. Ngapunten, sampai ada seorang anak itu yang memastikan di rumahnya itu dibangun, waktu dibangun di tengah-tengah ini enten dudukan, enten ugo rampe, sajen-sajen gitu kan. Dan dia merasakan rumah niku sing singgung, sing ra nyaman, sing nek mlebu kono niku ora penak gitu. Tanya sama saya, jawabannya bongkaran kuwi, dudukan. Nek ketemu sak temu nemune apa wae buangen gitu kan. Lah buang ning ndi ya terserah, nek wani apa, nek ra wani buangen ning kali sing gedhe atau dilarung ning endi gua gitu. Karena enggak akan ada kebaikan. Rumah mau kecil atau besar kalau kemudian dulu dalam proses pembangunannya dan sampai berdirinya masih ada seperti itu. Ini kata Nabi SAW, ma'aflahta abadan fa innaka law bitta wa hiya alaika, sekiranya kowe mati panjenengan sedo ngapunten dan masih ada benda-benda itu, entah di rumah kita, entah di kendaraan kita, entah di leher-leher kita, entah di tangan-tangan kita, entah di jari-jari kita, yang maksudnya maknanya adalah azimat jimat-jimat itu, maka kita enggak akan pernah beruntung selamanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dari Uqbah bin Amir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Sapa wong sing kemudian menggantung tamimah, maka kata Nabi SAW, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Lah tamimah niku napa? Tamimah niku jimat yang biasa digantungkan pada diri seseorang atau pada anaknya. Nah, di depan tadi saya sudah menyindir ada sebagian orang yang anaknya kecil niku nangis niku terus digantungi macam-macam gitu. Padahal dalam bab
tentang jin, anak yang kecil nangis itu karena dalam sebagian hadis disebutkan jin itu sedang dudul-dudul perutnya itu. Jadi perutnya itu sedang didudul-dudul, dipencet-pencet akhirnya nangis. Nah terus gimana caranya agar kemudian tidak seperti itu? Nah tadi saya bilang di depan bahwasanya inna kaida syaitana kana dhaifa. Anjenengan ta'awudi aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah nek kesel pripun? Ya jenengan urip ke murotal gitu. Makanya bayi-bayi ini kan nek urip ke murotal angler Pak gitu. Karena setan-setannya pergi. Nah kenapa kok setan ganggu anak kecil sedangkan dia nggak paham? Diganggunya anak kecil akhirnya mboke keronto-ronto golek tombo. Nah tinggal sing ditakoni sinten, nek ditakoni tonggo sing solih, sing alim, sing ngerti tentang hukum, dia akan jelaskan dengan baik dan benar, insya Allah nggak akan jatuh di kesirikan. Tapi ndelalah tonggone wong ramudeng, ngertine menturut ceritane mbah-mbah biyen, nek ngono kuwi dadak digaweke ugo rampe ngene ngono disemetke iki kuwi gitu kan, akhirnya dieloni. Nah tapi bar kuwi terus meneng tenane Mas. Lah nggih, wong niku rumuse setan digo kusah setan yo ngalih gitu kan. Ngoten niku persis kados jenengan misal gadah rencang preman gitu kan. Dan pasar liya. Lah jenengan delalah blonjo ten pasar Cemani misal ngoten. Delalah ten pasar Cemani enten preman pasar Cemani gitu kan. Lah terus jenengan dipalak kali si preman pasar Cemani niku wae. Terus jenengan sanjang ten preman pasar Cemani ini. Mas, ketoke tatomu karo tatone kancaku padha. Nggih to. Ten pundi kanca jenengan? Kancaku ning pasar kono kae. Jenenge sinten? Jenenge si iki. Oh nggih niku kanca kula. Nggih pun ngapunten. Jenengan mesti ra sida dipalak, ra sida di napa niku? Ra sida aja dijaluki dhuwit. Karena yo preman iso ngusir padha-padha preman, kekancan gitu kan. Makanya ketika orang-orang yang kesurupan kok iso disingkirkan kesurupannya oleh dukun, ya bener wong setan ngusir setan. Padha karo yang ngandani, sono kalih. Engko meneh balik neh, ben engko dhek nyapke kuwi, engko kae engko nak nyeluk aku meneh, engko ngalih. Jadi kayak orang janjian itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini Nabi SAW mendoakan orang-orang yang menggunakan tamimah tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, tidak akan pernah terkabul keinginannya, tidak akan pernah ada kebaikannya. Makanya saya pernah lihat niku ten daerah Makassar, tapi ya bola-bali ngeliatin namung ten medsos ya. Niku enten acara saderenge nopas ijab lho. Niku enten acara hiburan nih, ngangge batik niku dicoblos-coblos iki. Dudohke nek awake niku kebal. Tentu untuk dapat itu kan dia melakukan serangkaian tata cara ritual. Wis mbuh lah kula mboten mudeng mungkin atus kembang atus napa ya mboten mudeng. Ya secara umum banyak yang berhasil. Wah. Tapi qadarullah pada video yang saya tonton niku mbok pilih panjenengan nggih enten sing pun ningali. Niku dicoblos bola-bali. Wah. Akhirnya ngerti-ngerti geblak. Mati bahkan. Barang dibuka ternyata enten salah satu coblosan itu sing bolong, pas gendodo. Maka itulah syaitan ya. Syaitan itu punya cara banyak untuk kemudian menyesatkan manusia. Apakah dia hidup bergelimangan di atas kesyirikan, ataukah dia mati dengan cara-cara yang tidak baik? Itu kan sama aja kayak bunuh diri. Makanya nanti dalam bab bunuh diri, orang-orang yang membunuh dirinya sendiri nanti di akhirat di neraka akan dibangkitkan dan akan mengadab dirinya sendiri dengan cara dia dulu mati. Nah betul itu nanti kalau jelas kita begini. Jadi kalau gantung ya mungkin temen kok gantung. Naik gulune pun pedot diuripke meleh kan gantung meleh. Naik anjlok ke tempat ketinggian nggih wonten, naik nusuk-nusuk dengan benda tajam nggih sami lan sak piturute. Oleh karena itu maka hati-hati dengan syaitan. Karena syaitan itu berupa bisikan, makhluknya ada, tapi mboten bakalan gendong jenengan, jujung jenengan mboten. Mung bisiki jane. Tapi kadang manusia niku dibisiki sing ra ketok wonten niku malah manut. Nek dibisiki tanggane sing apik-apik kadang megah. Ayo makan pengajian, kesel. Tapi nek dibisiki setan sing aneh-aneh, sok-sok malah mangkat. Makanya Allah mengatakan inna nafsal ammaratun bisu. Sing jenenge hawa nafsu niku mesti ngomong sing elek-elek. Mergo sing bisiki niku nggih bisiki elek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang kemudian menggantungkan wada'ah, maka semoga Allah tidak memberinya ketenangan dalam dirinya. Lah wadaah di sini apa? Wadaah di sini dikatakan adalah sesuatu yang diambil dari lautan dan bentuknya mirip rumah kerang. Benda ini diyakini bisa mengobati ain.
Jadi ain itu orang yang memandang orang lain dengan pandangan tajam, terus yang dipandang nanti tiba-tiba jatuh, tiba-tiba sakit, numpak kendaraan tiba-tiba kecelakaan dan seterusnya. Nah, itu ada innal aina haq gitu. Yang namanya ain itu benar gitu. Maka dalam bab ini ada sebagian orang yang kemudian mengambil benda-benda tertentu dari lautan, yang mana lautan itu adalah pusat dari kerajaannya iblis. Iblis itu minta istana di tengah lautan gitu. Minta singgasana di tengah lautan, maka Allah kabulkan. Nah, diambillah benda-benda itu. Ada sebagian orang yang jane mungkin ya mau coba-coba digok terus digantungke. Kok aku aman, sing kancaku sing ora nganggo kok gak aman. Akhirnya dia kemudian ketok tular. Kowe nganggo iki ben ngene ben ngono. Nah, akhirnya itu menjadi ilmu turun temurun kalau harus nyari benda itu dan kemudian digantungke, maka yang terjadi itu menjadi azimat yang disebut dengan wadaah. Maka kata Nabi, orang yang pakai wadah dia tidak akan memberikan ketenangan pada dirinya sedikit pun. Sami kados napa nek kula zaman cilik niku dihapusi karo kanca-kancane kan golek napa niku kembang kamboja sing kelopak enten 6 napa pinten niku sing jarang. Ngomongnya nek duwe niku mengke marai sugih napa marai napa. Nggih mirip-mirip ngoten niku. Asline kan yo wong asal mawon kan, apus-apus delalah sing nyoba pisanan kok ya dikei fitnah kali Gusti Allah, dikei cobaan kali Gusti Allah, delalah uripe penak gitu. Akhirnya ketok tular gitu kan. Nek ketok tular bumbon masak enak gitu. Masak soto sing enak nganggo iki lho, ngoten kan genah cetha boten napa. Tapi untuk hal-hal seperti itu memang kadang itu ya Allah itu memberikan cobaan keimanan. Makanya kalau standarnya itu bukan Quran kali sunnah, mesti tiap orang itu duwe cekelane dhewe-dhewe. Nek niki wau disebut wadah niku saka lautan mengke enten mau sing kula sanjang keris cilik, entah dilesepke ten setut, entah ten bulu, entah ten alah mbuh. Enten melih sing tulisan Allah sak pirang-pirang terus ditekuk-tekuk cilik, terus golek setut sing tengahe niku diblerek enten lerekane cemplung mriku. Macam-macam orang-orang dengan segala macam keanehan-anehannya yang itu semua tidak tepat di dalam akidah kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Dan siapa saja yang kemudian menggantungkan tamimah, jimat-jimat, apakah pada dirinya, putranya, kendaraannya, apakah di rumahnya, di tokonya, sampai enten nek Cina-Cina niku kangge kucing niku ngawe-awe ngoten niku to. Ngono kuwi yo enek tokone wong Islam yo melu-melu gitu. Lah ngopo to iki nyeluk anu rezeki ngono. Rezeki kok diceluk. Dan nyeluk rezeki mboten ngoten carane. Ketika kita kembali kepada Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka beristighfarlah kalian sebanyak-banyaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan dengan istighfar yang banyak itu Allah akan kirimkan awan-awan yang beriringan yang kemudian akan menjatuhkan hujan. Yang hujan itu akan menyebabkan lebih banyak rezeki kamu, kebun-kebun tumbuh, kemudian anak-anak kalian banyak keluar dari keturunan kalian dan seterusnya, sungai-sungai mulai mengalir. Ya, sehingga sebagian ulama ketika ditanya oleh murid-muridnya, saya nanti istighfar, saya hutangku akeh istighfar, saya bojoku ra meteng-meteng istighfar, saya bojoku galak istighfar. Semua pertanyaan dijawab dengan kon istighfar gitu. Kenapa? Sampai muridnya bertanya, loh, Syekh, ini kalau semua orang jangan jawab dengan istighfar. Apa emang jawabannya ya mau istighfar? Kata saya itu, apa kamu nggak baca firman Allah tadi? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sehingga ketika kemudian panjenengan sadean umpami tenan meh ngangge rumus Gusti Allah ten Quran dan pengen sadeane laris nggih monggo istighfar sing kathah ditirakake ngoten niku. Kok istighfar ping 1000 kok ya ora teko sing tuku. Cobi dicipiriye aja-aja sotone kasinen. Cobi dicipiriye aja-aja napa sing disade niku mboten eco. Hal-hal seperti ini juga perlu dipertimbangkan. Sampai ada temen niku kerja ten napa pemerintahan tapi sebagai honorer ngoten. Kula takuti itu. Kowe mbiyen pas sak durunge kene kerja apa Mas? Kula saden bubur ayam. Lah si kae dodol bubur ayam sugih biyen iki
waktu kula tesih Jakarta. Kaya ning Ciledug kaya mati main gundalane lantai 3 atau 3 gitu. Sugih banget kayak bubur ayam ramene ra karo-karuan. Ya ini niku sak berani ngomong. Nek apa namanya? Jane bubur ayam kula luwih enak timbang niko. Kowe ngerti to? Ngerti. Lah kok kowe ra nutuke dodol bubur ayam. Ya modalnya habis. Lah kok iso habis? Lah saya jualan tapi nggak laku, berarti nggak dapat untung, nanti ini habis terus ya udah kerja aja. Saya tak tekoki, lalu mau dodol ning ngendi? Di dalam komplek perumahan sini. Loh, perumahan kono kuwi ketok enak jam 10 ora ada wong ngono. Iya. Nah terus kowe ra pindah. Ya mboten, ayo wis. Artinya sebenarnya dari sisi ilmu marketing itu bisa dianalisa kenapa suatu bisnis itu kok kemudian nggak jalan. Mungkin tempatnya, mungkin lokasinya, mungkin ceruknya nggak ada, mungkin rasanya dan seterusnya. Nah kalau semua udah komplit, nah mau gue diisi varis yang kata, insya Allah rezeki niku bakal dugi. Boten kemudian melu-melu wong Cina niku tuku kucing sing awe-awe, bisa nulis niku tuku boneka joget niku. Nanti kula mikir ora kesel ketesuk nanti bengi joget kaya ngono iki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita kembali kepada agama kita, Allah sudah pastikan kalau agama ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah aku cukupkan, aku ridhoi Islam ini sebagai agama untuk kalian. Tinggal kita udkhulu fis silmi kafah. Makanya kalau nek ningali berita niku kadang wanyel dhewe enten wong napa makelar kasus nanti mesak triliun duwite. Niku nek makelare 2% wis sak triliun niku berarti kan sing dimakelari niku paling mboten kan entuk 98% gitu. Nek makelar biasanya kan 2%. Nek 98% niku kira-kira nggih meh 100 triliun niku. Dol tinuku hukum gitu kan. Sampai ada yang bunuh orang pengen bebas, begitu konangan hakime sing Mahkamah Agung pengen disuap meleh gitu. Saking kula anyel ya, tapi anyel kula ya kula lampiaske dengan pas khotbah Jumat kula gaweke materi hukum membackingi penjahat dan jadi makelar kasus. Kalau sebutnya dalil-dalil gitu. Dalam rangka agar kemudian memberikan pandangan kepada kaum muslimin bahwasanya Islam berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Gak boleh orang Islam melakukan seperti itu. Engkau terus wah ini gen suci tak munggah kaji ya rasa itu. Gak boleh. Korupsi nanti kemudian biar bisa barokah buat kaji gitu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la labaik wala sya'dik. Enggak ada kegembiraan dengan kedatanganmu dan tidak ada labaikan untuk kamu. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik dan hanya menerima amal dari sumber yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang beriman hanya menggantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluknya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melihat seorang memakai benang untuk mengobati panas. Jadi ada lagi, wah ini panas, kayak benang warna ini diikat kene sebelah kene, diubeng keping semene gitu kan. Beliau lantas memutus benang tersebut dipotong, tes gitu kan. Seraya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah. Coba dengan renungkan. Ayat ini mengatakan bahwasanya wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Manusia itu banyak mengklaim menyatakan beriman kepada Allah, tapi yang terjadi wahum musyrikun. Mereka menduakan Allah. Sehingga ketika dibahasakan orang musyrik itu bisa bermakna orang kafir yang menyembah selain Allah, atau yang kedua ini yang menyedihkan adalah orang yang mengaku beriman, ngapunten mungkin nggih salat, mungkin nggih poso, mungkin nggih haji dan seterusnya, tapi dia berlaku kesyirikan. Dan ayat ini mengkonfirmasi itu, menyatakan keadaan sebagian besar bahkan manusia itu seperti itu. Makanya panjenengan akan dapati orang yang jauh-jauh dari Indonesia ke Mekah tekan ngarepe Ka'bah sangu gunting, nggih napa? Nggih gunting kiswah digawa mulih ngomongnya ben marai sugih. Ada juga orang yang kemudian jauh-jauh dari Indonesia ke sana ke daerah yang namanya Padang Arafah, gawa botol diiseni pasir, ngomongnya ben uripe berkah. Jadi ben nek ning omah ndonga rasane kaya ning Arafah. Ada lagi yang sampai ke daerah
Jabal Rahmah yang menurut kisah sebagian tukang kisah ahli hikayat tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, tempat bersatunya kembali dua orang sejoli yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pada tempat yang berbeda. Akhirnya sebagian orang datang ke sana, Pak. Ngapa mriko? Mregeti carane pripun? Gawa tip ek, gawa spidol, ditulisi fulan love fulanah gitu. Aduh rono lho, Pak. Ada juga orang yang jauh-jauh ke sana, ke Madinah, mencari sudut-sudut tertentu yang diyakini keramatnya, diusap-usap ra karu-karuan, nganggo pecine, nganggo klambine, nganggo gegere gitu kan. Terus mulai guyu-guyu, rumangsane bener dhewe, padahal di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa wa hum musyrikun. Makanya pentingnya panjenengan memahami ilmu ini, lalu panjenengan hayati, panjenengan renungkan, jangan sampai kemudian kita wis capek-capek sholat bedino, capek-capek poso mentahun, kurban, haji, umroh lan sak piturute, tapi Allah nyatakan kita sebagai orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan bab ini yang pertama, dilarang keras orang muslim yang mengaku beriman untuk memakai gelang, benang dan sejenisnya yang tujuannya sebagai jimat. Tapi nek perhiasan boleh dengan catatan ada ketentuannya. Nek gelang laki-laki nggak boleh, nek kalung laki-laki nggak boleh, yang boleh perempuan. Nek laki-laki bolehnya cuman cincin, cincinnya juga tidak boleh dari emas, apakah emas kuning ataukah emas putih, sama aja. Jadi laki-laki nggak boleh pakai kalung, nggak boleh pakai gelang. Lah kayak wong haji kok dikei gelang, itu darurat. Artinya kalau itu dipakai di sana, pulang haji harusnya mboten sah dingge melih, karena yang namanya penyerupaan dengan perempuan dalam Islam itu dilarang, dan yang gelangan itu umumnya adalah perempuan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan yang kedua yaitu jika sahabat yang menggunakan gelang tadi meninggal dan belum sempat melepaskannya, maka Nabi pun menyatakan kalau dia tidak akan pernah beruntung selamanya. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwasanya syirik kecil lebih parah daripada dosa-dosa besar. Jadi walaupun mayoritas ulama sepakat atau berpendapat bahwasanya menggunakan jimat-jimat itu termasuk syirik kecil, bukan syirik yang mengeluarkan dari Islam, tapi itu masih lebih besar dosanya daripada dosa besar. Ngapunten iki nek dicontohke misal ada orang yang berzina, ning boten berbuat kesyirikan bahkan yang kecil. Tapi ada orang yang enggak pernah berzina tapi berbuat kesyirikan kecil, nganggo jimat, pesugihan lan sak piturute, nganggo pengasih lan sak piturute. Maka kalau kita kembalikan kepada kaidah ini tadi, maka yang menggunakan jimat itu dosanya lebih besar daripada yang berzina. Lu nek nang tak berzina wae iki mboten ampun. Sama halnya dengan riba. Riba itu 1 dirham riba. 1 dirham niku 2,975 gram perak. Itu nek dipikir oleh saya sekitar 37.000 sampai 40.000. Itu kalau dimakan dengan pengertian, pengetahuan nek itu barang riba, kata Nabi SAW, itu dosanya lebih gede ditimbang 33 kali berzina. Ini menunjukkan bahwasanya dalam level dosa riba itu termasuk yang paling besar. Sehingga ya terus bukan berarti nek tak zina wae nggih mboten gitu. Maka dalam konteks ini juga sama, ketika syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar, maka seorang yang beriman ketika bisa mencela orang yang berbuat dosa besar, harusnya dia lebih takut dan dia lebih mencela perbuatan syirik kecil. Makanya zaman dulu ada seorang ulama niku sing ngaji ngeten iki, rampung dibaleni. Muridnya anyel. Saking anyele ora gadekke. Saya pinter. Pada suatu ketika begitu kajian, saya bercerita, "Wih, di kampung sebelah sana ada seorang anak laki-laki yang berzina dengan ibunya." Wah, muridnya niku sak bergemuruh, Pak. Wah, ku anak ra cetha, enak sing mbok ra cetha, enak sing anak karo mbok ra cetha, padha-padha ra cethane. Berbagai macam komentar keluar. Maka saya itu pun kemudian mengatakan, ya wis nek sesuk kita ngaji tauhid meneh. Mergone apa? Mergone kowe jek rung paham. Ternyata tauhid kuwi mbok anggap ora luwih penting timbang urusan sing dosa besar liyane.
Padahal yang jenenge tauhid itu ilmu yang paling pertama harus dipahami oleh setiap umat manusia agar dia kemudian bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, Pak. Mana ada nih? Oh, masyaallah. Gitu. Sehingga akhirnya ya saya itu kemudian mengulangi lagi kitab tauhid, mengulangi lagi kitab tauhid. Rabbana niki lari-lari kula niki ten omah kula kan maca niki. Nah, ten niki nggih ngono ke mulih. Yus ben bulan baleni bosen kok ben. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih tekap semanten